depan. Langsung saja beranjak yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon para dewan guru berdiri. Dimohon para dewan guru duduk. Langsung saja, yaitu yang ketiga penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Isma Pera Sumaria. Dimohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah, wasyukurillah pada kesempatan hari ini kita bisa kumpul bersama dalam acara yaitu destinasi budaya positif di sekolah. Sekolah kita termasuk sekolah yang memang termasuk SMK ya. Kita memiliki dua jurusan yaitu OTKP dan TBSM. Di sini saya akan menerangkan tentang destinasi budaya positif di sekolah kita. Oke, sini mengenai peranan saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, di sini saya adalah seorang guru yang baik haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia, kemudian berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam melakukan penyelesaian masalah. Nah, sebelum penerapan budaya positif, di sini saya sebelumnya kita telah melakukan yang namanya tentang restitusi segitiga, kemudian ada kesepakatan praduga. Nah, kemudian di sini ada yang namanya disiplin positif. Oke, disiplin positif di sini dapat dibagi menjadi dibagi tiga. Yang pertama, contoh penerapan disiplin. Yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan mengembangkan disiplin positif dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama contohnya penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Kemudian yang ketiga dapat membuat siswa memahami dan menyadari
berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, kemudian ujian ataupun hukuman. Ya. Dan selanjutnya motivasi perilaku manusia itu dapat dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak di sini untuk menghindari hal tersebut kita membuat sesuatu yang memang tidak mengarah ke dalam hukuman. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan diri terhadap orang lain. Jadi anak itu termotivasi karena mendapatkan imbalan ataupun dia jalan sampai dihargai sama teman-temannya. Nah, kita mengajarkan anak untuk betul-betul termotivasi perilakunya, jangan sampai karena imbalan atau karena pengen dipuji sama temannya. Dan yang ketiga, untuk menjadikan orang yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri, nah, dengan nilai yang mereka percaya. Ini termasuk ke dalam motivasi eksternal, ya. Nah, kemudian ada motivasi internal, ya. Ini motivasi perilaku manusia ada yang internalnya, dapat dibagi 2. Yang pertama, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, kemudian hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Nah, ini adalah motivasi internal, ya. Nah, untuk motivasi perilaku manusia, tadi kita dapat dibagi 2. Ada yang namanya motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, ini motivasi ini memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita, ya. Ketika motivasi internal ini kita dibagi 2 tadi, yaitu menjadikan orang mereka ingin dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan terhadap diri anak itu sendiri, ya. Jadi anak itu dikasih kepercayaan, tidak hanya dikasih rewardnya aja. Jadi berikanlah anak itu memiliki motivasi yang betul-betul terlahir dari dirinya sendiri. Kemudian hindari hukuman dan pemberian penghargaan itu betul-betul sangat hindari. Karena apa? Ketika kita sekali memberikan seperti itu, pasti anak akan terus pengen seperti itu. Jadi tidak akan tumbuh dengan dirinya sendiri atau sadar akan dirinya sendiri terhadap motivasi internalnya. Karena motivasi internal ini akan tumbuh dalam diri kita sendiri, ya, akan tumbuh dalam anak kita sendiri. Oke, next. Nah, ada posisi kontrol seorang guru. Kita di sini adalah untuk mendidik anak-anak kita, ya. Meskipun kita tuh SMK, anak-anak kita sudah mulai belajar dewasa, tapi tetap kita sebagai seorang pendidik, apalagi dengan posisi kita adalah sebagai seorang guru, kita harus memiliki posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum. Nah, di sini penghukum di sini jangan pernah sekali-kali kita memberikan kesalahan dengan hukuman yang memang berat, ya. Contohnya, misalkan ada anak yang kesiangan, disuruh lari 100 keliling lapangan. Kira-kira menurut ibu di sini anak-anak bakal seperti apa? Oke, betul, selalu. Ketika belajar, anak itu tidak akan semangat. Nyampe ke kelas, ada orang capek, kemudian tidur, gitu kan? Terus, yang kedua, ada pembuat merasa bersalah. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Ketika anak itu memiliki kesalahan, baiknya seperti apa, coba? Dimaafkan, boleh. Selain dari itu, apa lagi coba, Bu? Dinasihati, dikasih tahu cara baik-baik, ya. Kita tanya dulu anak ini salahnya apa, terus kenapa, pasti ada alasannya, ya. Ketika anak ini memiliki kesalahan, contohnya datang kesiangan, ya, pasti ada alasannya, gitu. Apakah memang rumahnya jauh atau kendaraannya, atau mungkin karena memang ada faktor lain, itu wajib kita tanyakan. Kemudian ketiga, teman. Nah, murid kita tuh, siswa tuh pikir seperti manusia dimanusiakan, saling menghargai. Tidak ada jarak antara guru dan siswa, meskipun kita harus memiliki jarak, tapi tetap dengan adanya kita seorang pendidik atau seorang guru harus bisa menjadi teman ketika anak kita, ya.
Kemudian keempat, pemantau. Posisi kontrol guru juga. Di sini kita butuh yang namanya pemantau. Kira-kira pemantau seperti apa? Ada yang tahu? Oke. Nah, untuk pemantau di sini, contohnya kita melihat perkembangan anak-anak didik kita di sekolah. Apa ini anak sekolahnya rajin? Apa anak ini punya masalah di sekolahnya? Apa anak ini seperti apa? Kemudian model belajar seperti apa? Dan itu posisi kita sebagai pemantau. Ya. Oke, kita lanjut. Ada kelima, seorang manajer. Jadi sekolah yang menjadi seorang manajer itu tidak hanya kepala sekolah. Ya, seorang guru pun juga kita tetap bisa menjadi seorang manajer bagi anak-anak didik kita di sekolah. Contohnya, kita menjadi seorang wali kelas, itu sudah termasuk dalam manajer juga. Kemudian ataupun kita mengajar kelas, menguasai kelas, kita bisa mengontrol anak didik kita. Pembelajarannya seperti apa, prosesnya bagaimana, kemudian pelaksanaannya seperti apa. Dan di sini kita sebagai seorang manajer yang bisa mengatur, mengelola, manage. Ya. Oke. Nah, di sini ada posisi kontrol seorang guru, ya. Yaitu seorang manajer ya, yang tadi saya ceritakan yang utama sedikit. Di sini yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid. Ya, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya ketika kita melakukan diskusi di kelas, seperti pembelajaran yang lainnya. Ketika diskusi, anak dikasih satu pertanyaan nanti. Di situ anak mencari solusinya seperti apa, kemudian didiskusikan, kemudian anak itu dipresentasikan dan hasilnya seperti apa. Kemudian yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri siswa. Nah, di sini posisi sebagai manajer bisa membentuk terhadap dirinya sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri siswa itu sendiri. Lanjut, ini ada yang namanya keyakinan kelas. Sebelumnya saya telah membuat keyakinan kelas bersama anak saya di kelas, yaitu yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, ketika guru di dalam kelas sedang mengajar, kira-kira pengen bikin kesepakatan seperti apa supaya anak-anak kita ketika belajar itu tertib, aman dan nyaman. Ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas. Ya. Yang tadi kita bikin kesepakatan kelas, akhirnya terbentuk dalam keyakinan kelas, yaitu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ketika kita bikin suatu kesepakatan, kita istilahnya kita yakini dengan anak didik kita, betul nggak ini yang kita bikin? Sepakat tidak apa yang kita bikin? Nah, disitulah kita bikin keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu akan kita terapkan sesuai dengan apa yang telah kita atau yang telah kita sepakati dengan anak-anak di dalam kelas. Oke, next. Nah, ini segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, baik Bapak Ibu, ada permasalahan yang bisa kita selesaikan melalui namanya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kita di sini sebagai seorang guru pasti dan tentunya memiliki berbagai macam permasalahan dengan anak didik kita yang berbagai macam karakter dan sifatnya. Nah, di sini guru yang berperan sebagai seorang manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, dan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tindakan dan yang salah menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya di sini menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika segitiga restitusi ini kita bentuk di dalam permasalahan atau kita bikin
menstabilkan identitas siswa. Kita tanya kenapa dan ada apa, kemudian kita validasi masalahnya seperti apa. Ketika anak itu menghadapi masalah di lingkungan sekolah, baik dengan temannya, baik dengan gurunya. Kemudian ada yang di sini kita lanjutkan tentang budaya positif. Ya. Budaya positif di sini kita dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Yang kedua nilai dan peranan guru penggerak, dan yang ketiga ada visi guru penggerak. Nah, untuk filosofi Ki Hajar Dewantara atau KHD di sini dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan KHD atau Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak kepada murid. Baik Bapak Ibu, untuk masalah pendidikan sekarang kita bercondong ke arah siswa yang ke arah murid. Oke, next. Nah, yang poin kedua yaitu budaya positif, nilai dan peranan guru penggerak. Di sini ada 2 poin. Ya. Yang pertama, budaya positif dapat terwujud jika memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, ya, kemudian mandiri, terus ada reflektif, kolaboratif dan inovatif. Ya. Di sini guru berperan berpihak pada murid. Dalam artian kita tidak selalu membenarkan murid dan tidak selalu menyalahkan murid. Jadi apapun dukungannya terhadap anak didik kita pasti selalu mengambil jalan yang terbaiknya. Kemudian anak didik kita diharuskan untuk mandiri, kemudian reflektif apa yang telah kita kerjakan, yang kita pelajari, kemudian ada kolaboratifnya dan inovatif. Terus ada budaya positif. Di sini dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Jadi tidak hanya kita sebagai guru, stakeholder yang lainnya, contohnya seperti halnya komite sekolah itu bisa kita ajak gabung untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Karena buat apa? Ya di sini buat kenyamanan sekolah kita, buat anak-anak kita belajar. Ketika sekolah kita nyaman, aman, tertib, ya mudah-mudahan dan insya Allah kita bakal nyaman belajarnya gitu kan, dan selalu betah di sekolah. Okay, next. Nah di sini ada budaya positif yang ketiga yaitu visi guru penggerak. Dan visi guru penggerak ini salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Ya tentunya. Kemudian mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah itu adalah budaya positif yang memiliki 3 poin. Tadi ada filosofi Ki Hajar Dewantara atau KHD, kemudian nilai dan peranan guru penggerak dan visi guru penggerak. Yang intinya kita mengacu kepada filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, sekian materi yang saya paparkan tentang budaya positif di sekolah kita. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa membawa manfaat dan berkah buat Bapak Ibu di kedepannya, bisa membuat dorongan dan motivasi terhadap anak didik kita di sekolah supaya lebih nyaman, mereka lebih betah di sekolah. Tentunya dalam pembelajaran kita yaitu jurusan OTKP dan TPSC. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, berhubung hari sudah siang, semakin ngantuk ya, semakin jenuh. Sebelum kita mengakhiri acara ini, baiknya kita berdiri semua untuk meramaikan suasana di siang hari. Oke, baik Bapak Ibu guru berdiri, kita akhiri sejenak. Oke, siap Bapak.
Tangan ke atas, pegang air hutan. Tangan ke samping, buruan terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takutan bentar, tangan diputar. Duduk, tangan diputar. Bulan melihat, sadar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi tempat. Dua kamera juga, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi tempat. Dua menara bikin, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan. Dua bertiga meja, lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh. Siap berdoa. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kali ini kita akan membuat tentang kesepakatan kelas ya. Sini kita bikin dulu nih. Nah, tentang kesepakatan kelas ini setiap orang boleh mengemukakan ide dan pendapatnya. Silakan. Siapa yang mau berpendapat duluan? Yang pertama, ayo. Dilarang main HP ketika belajar. Oke, terus yang lainnya. Bu, Ya, dilarang membuang sampah di dalam kelas. main HP ketika belajar ya. Ketika belajar. Terus tadi dilarang. Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Oke, yang lainnya. Dilarang ngobrol saat guru menerangkan. Di kelas ya. Kemudian dilarang ngobrol ya. Terus apa lagi? Tidak boleh tidur di dalam kelas. Oke, tidak boleh tidur ya. Terus apa lagi? Tidak boleh makan dan minum di kelas. Oke. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas ya. Selanjutnya masih ada, silakan. Ini baru ada 4 poin ya. Yang pertama dilarang main HP ketika belajar, kemudian dilarang buang sampah di kelas, terus nomor 3 dilarang ngobrol, kemudian keempat tidak boleh tidur di dalam kelas, dan yang kelima tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Yang lainnya masih ada, silakan poin yang lainnya. Atau cukup? Oke. Nah, ketika konsep kesepakatan sudah kita bikin, ya ini kan ada 5 poin. Kita dibuat menjadi suatu keyakinan di dalam kelas, menjadi kalimat positif. Nanti slide
yang dilakukan hari ini ada beberapa tugas untuk pekerjaan ya. Setelah itu juga dulu tentang Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Bedanya kayak waktu itu baik. Saya lihat baik. Apaan sih Yun? Saya udah bilang tadi saya mau lihat. Ya tapi kan bentar, aku juga dulu gitu. Dari tadi dipanggil-panggil dan nengok sih. Iya sih. Ya udah sih terus. Gak takut. siapa? Itu manggil sama Meme. Oh ya udah suruh sini ya anaknya ya. Siap. Assalamualaikum. Itu mana? Assalamualaikum. Mari. Assalamualaikum. Oke. Ya. Ada apa sih? Itu Bu, dia duluan. Yun, kenapa Yun? Saya cuma mau lihat Bu. Oh, ya ceritain. Awalnya kan saya lagi ngerjain, saya kesulitan sama satu soal. Terus? Nah, terus saya panggil dia, Ya. tapi dia nggak mau manggil. Ya udah saya ambil aja. Terus Mei? Ya, saya nggak terima Bu, masa saya belum langsung diambil bukunya. Nah, ibu mau nanya, itu perbuatannya kira-kira baik tidak kalau seperti itu? Kamu kenapa tadi tiba-tiba mengambil aja yang ini? Saya emosi Bu, Emosi kenapa? karena dia dipanggil nggak ada. Jadi kamu tiba-tiba ngambil gitu. Akhirnya Mei marah. Karena memang masalahnya tugasnya Yuda belum selesai. Terus dia punya Mei. Jadi kalian berdua tuh berantem kelas. Nah, ini mau nanya, kalau menurut kalian berdua, kira-kira baik tidak kalau seperti itu? Jadi baik itu gimana? Iya Yunda. Jadi kamu tinggal di rumah. Terus kalau Yuda gimana? Saya ambil Jadi cara baik-baik ya nanya, kemudian sudah Allah, kemudian itu jangan pakai emosi dulu, cara baik-baik sepertinya, boleh apa tidak dulunya. Meskipun tadi itu tinggal sedikit, kita mengadakan diskusi yang namanya diskusi, kita butuh kesepahaman antar teman ya. Dan juga nggak boleh gitu ya, meskipun sampai tidak selesai ini diskusinya boleh istilahnya berbagi cerita, berbagi tugas yang memang ibu sampaikan tadi. Kita kan namanya kerja kelompok ya. Oh, Yunda juga nggak boleh gitu ya Yun. Karena memang posisi Yunda salah ketika memang Yunda belum selesai, tapi maunya secara paksa. Nah, oke. Nah dari kejadian tersebut, hikmah yang kamu buang itu apa sih sampai berantem atau evaluasi? Nggak ada kan? Akhirnya teman-teman jadi ribut, jadi nggak bagus. Oke, gini kalau belum ribut, baiknya kalian berteman kembali. Coba, ini tangannya. Oke, kalian boleh berteman lagi. Silakan. maaf ya Yun. Di saat kita masih Udah udah dulu ya masalahnya. Nah, jadi ketika ada masalah, ketika Yudo betul, Yudo nih, kita aja mas tengok sahabat dari kemudian Yudo itu jangan bilang paksa ya. Masih kami mencoba masalahnya. Oke, silakan kembali ke kelas. Tidak boleh berantem. lagu di radio Oke. merdu mengudara. Kita masih sebebas itu.
itu ya berarti. Jadi metode yang dipakai dulu apa untuk belajar? Kayak gitu yang enggak biar isi gitu. Udah dewasa juga harus tiba. Jadi mungkin kalau pasti enak sekali sini padahal kayak untuk batasan anak kelas 12 kan bisa kok Pak jadi dua amat sih gitu ya. Udah nyaman gitu. Apalagi pasti senang kan ya. Terus sekarang ada Nafisa. Fokus berarti belajar dibacanya di rumah. Oke. Terus apa lagi? Oh ya, bisa sih kalau di rumah baca ya. Peristiwa yang di sini apa yang menyenangkannya? Sekarang belum belajar. Cerita aja dong apa itu ya. Dengan teman-teman baru kan di sini. Lakukan sini, sini. Ada hal yang belum menyenangkan ya di sekolah. Semua ya. Oke, terima kasih ya belajar nanti ya. Terus ada Nurjana. Sekolah. Ada ini sok dulu berarti kamu nilai di angkanya dapat 6 ya. Jadi ini 3 mana balik. Yang lain itu pasti angka. Kamu kan di ya terus lagi. Kenapa kamu? Ini metode belajar yang tangan dulu apa? Dari kaki lain nggak ada pakai atau apa? Berarti yang dikatakan lagi yang juga sama angka kan emang lumayan ada juga. Jadi 5 juta kalau luas ya kan? Jadi kalau bisa kalian ada jaminan sekolah ini apa? Apa lagi? Perlu orang baru. Terus ada jaminan penjara, penjahit.
Jadi takkan jelema, jadi takkannya jelema. Mana nak naonan gitu kan? Naon batur ucap cicing orang. Dah, jadi gimana? Kalian sih susah. Kali-kalian gitu. Itu es tebak kesali. Ini yang angka 55 yang punya malah jadi kecil ya. Kenapa nih? Di NU ada yang susah nggak? Enggak ada bu. Tapi belajar kan? Kalau di angka sama dia belajar. Metode yang dipakai di sini apa tuh belajarnya? Itu mungkin waktu kalian kayak kejebak-kejebak ya soalnya. Iya bu. Ya, kan itu kan makanya ibu udah ngasih ABC kan jadi memang ibu ngasihnya nggak boleh pakai ABC tiap sekolah jadi yang menjadi ABC-nya jadi itu kan nanti di materinya aja yang pahami. Oke. Oh iya, yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan pasti. Berarti tidak ada yang tidak menyenangkan. Intinya senang gitu ya. Oke. Berarti kamu harus lebih fokus ketika belajar. Ya, karena kan intinya setiap orang tuh pada kita semua ya tidak ada yang tidak bisa. Cuma tergantung kita bagaimana belajarnya. Tergantung cara otak untuk menanggapi masalah. Oke. Kita akan lagi siap untuk puas berarti ya. Oke. Makasih ya. Kamu ketukar nih, Sin. Kakaknya 53, tapi dia itu 28. Kenapa dia kakak? Tapi belajar. Udah sampai padahal itu belajar semua ya. Kalau kamu kami belajar, itu dia hanya ngasih sisi aja. Tapi sama kan? Oke, berarti di angka harus digunakan lagi ya. Jangan banget ya mulai ini ya. Orang pada makan tidak sempurna ya. Tapi akannya di bawah kakak ya. Apa yang di belakang ini malah berarti ya. Oke. Nah, selanjutnya kalian ini masih apa di sini? Yang tidak dimakannya enggak? Oke, berarti dia kurang diangkat ya. Oke, makasih ya. Berarti gimana? Tapi ini kurang nanti ya, nilainya 50 kan ya. Jadi kalau misalnya rendah,
2, 1, 3 2 kali.